Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali kan kawan. Oke, kali ini kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu bahasan pada bab ketiga, ya, bahasan tentang usaha dan pesawat sederhana, ya. Harapannya nanti teman-teman bisa menyaksikan dengan baik, ya, video yang saya berikan atau penjelasan yang saya berikan. Kemudian jangan lupa selalu berdoa sebelum mulai pelajaran. Ya, kita langsung saja membahas bahasan ketiga, usaha dan pesawat sederhana. Ya, selamat menyaksikan. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan, nah kali ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, apa sih itu usaha? Apa sih itu pesawat sederhana? Ya, berikutnya akan kita bahas nanti lebih detail di dalam presentasi saya ini. Ya, nah kita mulai dulu. Yang pertama, pengertian usaha. Usaha itu apa sih? Nah, usaha itu dapat dimaknai sebagai banyaknya energi yang dimiliki oleh benda sebagai akibat dari pengaruh tarikan ataupun dorongan. Jadi akibat pengaruh dari gaya, ya, tarikan atau dorongan itu kan gaya, dan mengakibatkan benda itu berpindah dari kedudukannya. Jadi ada perpindahan, ya, itu yang dikenal dengan usaha. Nah, besarnya dia akan sebanding dengan gaya, ya, besarnya usaha ini akan sebanding dengan gaya dan sebanding juga dengan besarnya perpindahan atau berbanding lurus namanya. Ya. Dari mana sih besaran usaha ini kita dapatkan? Ya, sebenarnya besaran usaha ini sendiri adalah merupakan besaran turunan yang diturunkan dari beberapa besaran pokok sehingga menghasilkan besaran turunan, yaitu akhirnya kita menemukan usaha. Nah, besaran-besaran apa saja yang sebenarnya mempengaruhi usaha ini? Nah, kita lihat di sumbernya. Bagaimana sih asal-usulnya? Yang pertama kita bahas di sini adalah kecepatan. Nah, sebenarnya setiap benda yang bergerak, jadi asal-usulnya itu setiap benda yang bergerak dulu. Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti akan memiliki kecepatan atau perbandingan dari jarak dengan waktu atau perbandingan dari perpindahan dengan waktu yang dibutuhkan atau selang waktu yang dibutuhkan. Nah, kemudian dari kecepatan kita dapatkan nanti ada percepatan, karena kecepatan tidak selalu tetap. Kecepatan bisa berubah-ubah, maka akan menghasilkan yang namanya percepatan atau lawannya yaitu perlambatan. Ya, percepatan dan perlambatan ini terjadi setiap selang waktu tertentu. Ya, kemudian setelah kita dapatkan percepatan, ya, percepatan itu, ya, kalau kita tinjau dari sisi besaran pokok massanya, maka benda pasti yang memiliki massa itu apabila dia mengalami gerak percepatan, maka, ya, dia akan menghasilkan yang namanya gaya. Dan yang besarnya, ya, percepatan ini terhadap gayanya, makin besar perubahan kecepatannya tiap waktu, maka gaya yang diberikan juga akan semakin besar. Tapi bagaimana dengan massanya? Kalau massa benda itu semakin besar, ya, massanya semakin besar, otomatis akan semakin berat. Otomatis dia tidak akan cepat, ya. Maka dia berbanding terbalik dengan percepatannya. Maka A itu setara dengan, ya, jumlah gaya yang bekerja sigma F per massanya atau dibagi dengan massanya. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian yang hasil akhirnya kita bisa mendapatkan apa itu usaha? Nah, usaha itu sendiri adalah gaya yang bekerja. Jadi, energi yang dimiliki oleh suatu benda dalam bentuk, ya, perkalian dari energi dengan berapa jarak yang dia tempuh atau perpindahan posisinya. Ya. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Coba kita lihat nih supaya lebih ingat lagi. Ini bahasan sebelumnya sebenarnya. Nah, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Nah, ini delta S, ya. Ini kemarin perbandingan antara jarak dengan perpindahan. Nah, sebenarnya ya kurang lebih ya sama, cuman untuk kecepatan ini adalah besaran yang vektor atau punya arah. Nah, itu dihasilkan dari perbandingan berapa perpindahannya berbanding dengan waktu. Itu namanya kecepatan. Nah, sama halnya dengan kecepatan, ada juga yang namanya kelajuan. Hanya saja dia tidak memiliki arah atau tidak mementingkan arah. Yaitu sama juga perpindahan atau jarak tempuh dibagi dengan selang waktunya, atau bisa dikatakan delta T sebenarnya, atau perubahan waktu yang dibutuhkan supaya tertempuh jarak tertentu. Nah, itu yang pertama, teman-teman harus ingat, ya. Jadi ada perbandingan antara jarak dengan
waktu. Hasilkanlah kecepatan. Setelah kita mengetahui tentang kecepatan, nah kecepatan ini tidak selamanya tetap. Pada saat terjadi perubahan kecepatan, yang terjadi pasti membutuhkan waktu, maka kita bisa membandingkan perubahan kecepatan terhadap waktu yang dibutuhkan. Maka di sini dihasilkanlah ya, percepatan A itu nilainya adalah sama dengan perubahan kecepatan tiap waktu atau waktu yang dibutuhkan delta T. Dengan delta V atau perubahan kecepatan itu merupakan VT dikurang V0 atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Di sini ada ya. Nah, A itu adalah percepatan dengan satuan meter per detik pangkat 2. Kemudian perubahan kecepatan ya meter per detik, kemudian delta T itu artinya perubahan waktu, VT, nah ini kecepatan akhirnya ya, V0 awal, oke ya, kecepatan awal. Nah, tadi kita sudah tahu awalnya ada kecepatan ini tidak selalu tetap, maka ada perubahan kecepatan tiap waktu, jadilah yang namanya percepatan. Nah, sedangkan percepatan itu terjadi pada benda yang memiliki massa. Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Berkaitan dengan massa benda mengalami percepatan, maka itu akan mengakibatkan dia atau benda itu memberikan yang namanya gaya. Jadi ada massa benda bergerak dengan kecepatan yang berubah pada waktu tertentu. Dihasilkanlah yang namanya gaya. Gaya itu apa? Gaya itu artinya adalah tarikan atau dorongan. Ya, semoga teman-teman gampang memahaminya. Di sini supaya lebih paham, coba teman-teman bandingkan dari 3 gambar nih ya. Ya, yang pertama ada sebuah kereta, coba di dalam percobaan. Kalian boleh coba di rumah. Ada keretanya sendirian nih, kosong ya, kosong. Coba ditarik dengan beban. Artinya ditarik dengan beban dengan artian dia akan diberikan gaya. Besarnya ya 1 gaya gitu ya. Ditarik nih. Dicoba dengan percobaan berikutnya. Oh, ada kereta yang sama ditarik dengan gaya yang 2 kali gaya, gitu kan? Atau 2 kali besar yang awal. Nih, awalnya 100 jadi 2 kalinya 200 gitu ya. Otomatis gayanya akan semakin besar. Nah, kalau gayanya semakin besar, maka apa saya katakan tadi? Jika gayanya semakin besar, gaya tariknya semakin besar, maka otomatis ini tambah laju atau tambah pelan. Otomatis tambah laju dibandingkan yang hanya diberikan gaya dari beban 100 gram. Gitu ya. Berarti gaya yang semakin besar semakin cepat. Gaya yang biasa tidak terlalu cepat. Oke? Itu yang pertama. Nah, kalau yang ketiga, kita lihat yang di gambar ketiga di sini. Nah, sekarang kita bandingkan. Coba keretanya kalau kita tambah massanya. Semakin kita tambah massanya, apakah semakin laju dia bergerak? Semakin ditambah massanya, semakin berat bobotnya. Maka kalau ditarik semakin berat, semakin lambat. Inilah yang menjadikan dia diletakkan di bawah. Semakin ditambah massa benda di kereta, maka percepatannya tidak tambah laju tapi tambah lambat. Maka dia di bawah. Kalau yang sama, ini makin besar, ini juga akan semakin besar. Ya. Kalau bilangan di bawah itu makin besar, misalnya per 1000, per 1.000.000, ya kan? Per 100 misalnya, atau per 100 dengan per 1000, per 100 dengan per 1000, tentu besar yang per 100. Per 100 itu kan, nih sedikit ya. Angkanya 100 di sini, M-nya 100 misalnya. Itu lebih besar daripada yang M-nya per 1000. Kalau M-nya per 1000 kan tambah banyak komanya gitu ya. Nah, misalnya tuh, kalau kita lihat detailnya ya. Nih, ditarik pertama kosong, kemudian coba ditarik dengan gaya yang ditambahkan. Tentu akan bertambah cepat. Bagaimana kalau ditambah massanya? Nah, ternyata dengan ditambahnya massa, kereta berjalan lebih lambat. Oke, sehingga didapatkanlah persamaan percepatan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. A sama dengan sigma F per M. Oke. Atau biasanya kalau kalian tuliskan secara matematisnya yang paling sering muncul di buku, sigma F sama dengan M dikali A, karena ini perpindahan ruas di sini ya. M-nya bisa pindah ke sana, jadi M dikali A itu setara dengan besarnya gaya yang diberikan. Ya, bentuk lainnya ada.
Nah, sekarang kita bicara tentang usaha. Nah, usaha itu apa? Ya, usaha itu sebenarnya lanjutan. Tadi kita awali dengan tadi kecepatan. Kecepatan tidak selalu tetap. Ada perubahan kecepatan tiap waktu. Namanya percepatan. Percepatan terjadi pada benda yang punya massa. Disebutlah, menghasilkanlah yang namanya gaya. Yang besarnya sebanding dengan percepatannya dan berbanding juga dengan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi massa itu membuat benda akan bergerak dengan percepatan yang semakin kecil kalau dia massanya semakin besar. Nah, sekarang kita bicara yang ketiga. Nah, tadi kita sudah tahu gaya. Nah, gaya itu tadi adalah tarikan atau dorongan. Nah, sekarang apa itu usaha? Nah, tarikan dorongan yang mengakibatkan benda itu bergerak. Atau kita baca saja di sini ya. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, semakin besar pindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Ya, berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usaha atau W atau work bisa dikatakan sebagai kerja gitu ya. Kalau F ini force, kita akan mengikuti bahasa internasional. Jadi W usaha, work ya atau kerja gitu ya. Dan F ini adalah force ya atau gaya. Nah, ditentukanlah besar gaya. Jadi besarnya usaha itu ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan dan besar perpindahannya atau delta SS-nya. Ya, besaran pokok di awal, besaran panjang. Ya, maka satuannya di sini nanti meter, di sini gaya Newton meter. Newton meter ini ya, sebutan lainnya adalah joule. Newton dikali meter, ini sebutan lainnya adalah joule. Ya. Ini sesuaikan dengan penemunya, sama dengan penemu gaya ya. Penemu gaya dengan Sir Isaac Newton. Ya. Ya, ini namanya satuannya adalah Newton. Oke, untuk besarnya usaha itu adalah sebanding dengan besarnya F dan sebanding juga dengan banyaknya perpindahan. Pak, kalau misalnya kita mau cari F sama dengan nih, ya dibuat sendiri F-nya. Misalnya F-nya ditutup gitu ya. Nah, ininya dipindahkan ke sana gitu kan. Nah, kalau ini perkalian, pindah ke sana jadi pembagian. W per S gitu ya. Atau Pak mau S-nya sendirian, ya F-nya di bawah nanti pindah di sini, di bawah W. Pindah set gitu ya. Ini S sama dengan atau delta S atau perubahan posisi perpindahan adalah W berbanding F. Nanti saya tunjukkan gambarannya. Nah, bagaimana persamaannya? Nih, kan gitu. Ini yang saya katakan tadi, contohnya nih. Meskipun agak berbeda tadi ya. Tadi kan ada deltanya, sekarang tidak ada ya. Nah, S atau perpindahan itu besarnya adalah perbandingan antara usaha berbanding gaya. Jadi kalau kalian mau pindah gitu ya, mau banyak pindah, mau berubah gitu ya, mau berubah gitu ya, mau ada perubahan di hidup, ya besarkan ya, jangan banyak besarkan gaya gitu ya. Besarkan banyak-banyak di sini, yang di atas dibesarkan. Jangan kebanyakan gaya gitu ya. Nah, jika hidup ingin ada perubahan, maka jangan banyak gaya, tapi perbesar usaha. Ini catatannya ya. Mau PDKT dengan si dia, kurangi gaya, banyakin usaha. Oke ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi gampang kan? Ingat, kalau mau ada perpindahan, mau ada perubahan, kurangin gaya, banyakin usaha. Oke. Gayanya di bawah, usaha di atas. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita latihan soal yang simpel-simpel aja, ya. Nih, jadi Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Nih, sedangkan Siti mendorong rak yang lain sama dengan sama massa dan ukuran. Nah, cuman gayanya beda nih, ya. Di sini 400 Newton dan raknya berpindah sejauh 40 meter. Oh, ini kasusnya beda ya. Nih, Lani dorong sendiri satu benda, sedangkan Siri juga dorong barang lain gitu kan, sama massa, cuman sama massanya dan ukurannya dengan gaya yang berbeda juga. Berarti ini ada dua kasus yang berbeda. Yang paling pertama dalam mengerjakan soal selalu tulislah diketahui, ya kan? Apa yang diketahui? Gaya Lani berapa? Gaya Lani 100 Newton. Gaya Siti berapa? 400 Newton. Perubahan posisi atau pindahnya barang atau lemari tadi atau rak tadi ya yang dilakukan oleh Lani, pindahnya 10 meter. Kalau Siti pindahnya 40 meter. Nah, berapa yang usaha yang mereka lakukan masing-masing kan gitu. Ya, masing-masing. Si Lani sendiri usahanya, soalnya gayanya sendiri.
Kan tidak ada, Siti tidak dorong lemari yang sama, tapi lemari lainnya atau rak lainnya gitu kan, bukan barang yang sama, jadi dipisahkan gitu. Hati-hati sekali lagi di dalam membaca soal ya, jangan sampai salah. Ya, tinggal ditulis. Nah, setelah diketahui apa ya, ditanyakannya udah jelas ya, berapa usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti. Nah, berapa usaha mereka buat, tinggal dijawab. Nah, usaha itu adalah berapa total gaya yang diberikan. Nah, ini kalau cuma satu gaya langsung saja F gitu ya. Kalau gayanya ada banyak, misalnya Lani dorong, Siti juga dorong lemari yang sama, ya dicari siapa yang menang atau gaya mana yang lebih besar. Itu, maka yang lebih besar akan menentukan arahnya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Besarnya usaha itu sama dengan F dikali delta S. Nah, berapa perubahan posisinya? Nah, si Lani F-nya atau gayanya 100 Newton. Nah, si Lani pindahnya 10 meter, maka 100 Newton dikali 10 meter adalah 1000 Newton meter atau 1000 Joule. Nih, jawabannya gampang kan? Nah, kemudian berikutnya yang ditanya Siti gitu ya. Siti misalnya gitu ya. Siti dorong gayanya berapa? 400. Nih, tulis. Siti memindahkan raknya sejauh 40 meter. Nah, berapa besarnya usaha yang dilakukan Siti adalah 16.000 Joule. Untuk apa sih teman-teman belajar yang beginian? Ya, kira-kira gitu ya. Apa sih gunanya gitu ya? Nah, nanti sebenarnya ini bisa digunakan ya dalam teman-teman belajar nanti tentang pencernaan. Jadi dalam pencernaan itu nanti kalian akan mengenal dengan jenis-jenis makanan. Jenis-jenis makanan itu mengandung kalori atau jumlah energinya berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa ngukur sebenarnya kebutuhan energi teman-teman itu berapa ya. Jadi makannya harus berapa. Nah, gitu. Jadi jangan kelebihan. Misalnya teman-teman sehari-hari biasanya menghabiskan misalnya 1000 kalori misalnya. Ya, makannya ya jangan jauh-jauh lebih dari 1000 kalori. Kalau lebih-lebih nanti energinya akan disimpan. Ya, biasanya disimpan dalam bentuk lemak gitu ya. Disimpan dalam bentuk lemak. Atau jangan sampai kekurangan juga. Dikurang energi, lemes badannya gitu. Itu penerapannya. Oke, saya kira itu ya contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal lagi, ada di dalam buku ya, tapi kita lewatkan saja dulu. Harapannya teman-teman sudah paham ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 nih. Ini teman-teman harus bisa bedakan nih, mana yang merupakan usaha, mana yang tidak, sesuai dengan pengertian yang tadi saya sudah sampaikan. Dan nanti kita bahas ya pada saat pertemuan yang langsung atau Zoom kita ya, sesi pertemuan. Oke, begitu latihan soalnya. Nah, itu berkaitan dengan usaha. Nah, sekarang Pak, saya udah banyak berusaha Pak, tapi apa daya gitu ya. Nah, di buku kalian juga ada dikenalkan dengan daya. Jadi setelah usaha ada besaran lainnya yang disebut dengan daya. Jadi ya, pertama tadi kita mengenal ada kecepatan berubah menjadi ada percepatan dipengaruhi oleh masanya nanti, itu menjadikan dia benda itu menjadikan tarikan atau dorongan atau gaya akan menghasilkan usaha kalau dia berpindah, dan usaha itu ya atau banyaknya energi tadi akan kita lihat apa yang dimaksud dengan daya. Nah, daya itu artinya adalah laju energi. Daya itu merupakan besarnya usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Berapa banyak yang dia berikan atau usahanya ya terhadap waktunya. Di sini disimbolkan P ya. P itu simbolnya artinya power ya. P means power. P itu atau power atau usaha atau daya ya. Sering kalian pasti dengar daya listrik gitu kan, ada watt gitu ya. Daya itu artinya banyaknya energi per waktu. Maka kalau kalian lihat ada tulisannya lampu misalnya, ada yang 5 watt misalnya. 5 watt itu kira-kira apa sih artinya? Ya 5 joule per waktu yang dibutuhkan. Gitu kira-kira ya. 5 joule per waktu. Nah, berarti kalau gitu kita bisa tahu nih dengan listrik nanti ya. Ya, bisa. Ini nanti ada kaitannya juga ya.
Nah, di sini kalau diputar-putar gini bentuknya ya. Sebenarnya P itu atau usaha atau daya itu besarnya, power itu adalah work tiap waktu. W per T. Usaha tiap waktu. Usaha berbanding dengan waktu. Ya. Kalau dibalik di sini jadi T sama dengan ya usaha dibanding daya. Nah, kalau usaha itu apa? Ya P dikali T. Ini tidak simple ya. Oke, begitu yang berkaitan dengan daya. Nih, ini ada contoh soal nih. Eval mendorong meja dengan gaya sebesar 45 Newton selama 9 detik dan meja bergeser sejauh 200 meter. Berapakah besarnya daya yang dilakukan oleh Eval? Nah, tinggal dicari aja. Gayanya ada, perpindahannya ada. Oke, saya kira itu pembahasannya. Harapan saya ini bisa jelas ya. Kalaupun misalnya ada yang tidak jelas ya, teman-teman bisa memutar ulang video ini ya untuk memahami apa itu usaha ya, apa itu sumbernya, datang dari mana usaha itu gitu ya, asal usulnya, baik itu dari kecepatan jadi percepatan, perubahan kecepatan ke waktu, kemudian menghasilkan gaya ya, kemudian gaya yang diberikan itu juga kalau dia mengalami perpindahan akan menghasilkan usaha. Nah, usaha tiap waktu itu dikenal dengan daya. Nah, ini ya, jangan lupa ini juga ya. Kalau mau banyak berpindah, tolong perbanyak usaha, jangan perbanyak gaya katanya ya. Tuh, banyakin usaha, jangan banyak gaya. PDKT misalnya dengan siapa gitu ya. Nah, jangan kebanyakan gaya. Nggak mau dia. Tapi banyakin usaha atau banyakin worknya, banyakin kerja dulu gitu ya. Contoh soalnya tadi sudah. Nah, usaha dan daya ya, supaya gampangnya kita bilang saja sebagai laju energi. Laju itu yang namanya laju ya, perbandingannya berapa dia butuh terhadap waktu, itu kan laju pasti. Sama kayak kalian mengetahui tentang kelajuan dan kecepatan, itu kan dibanding dengan waktu, maka jadilah laju. Sebenarnya sama, cuman istilahnya dalam Indonesia itu dikenal dengan daya ya. Kalau di bahasa Inggrisnya nah itu dikenal power ya. Oke, daya merupakan usaha tiap waktu. Nah, saya kira itu video singkatnya. Nah, ini masih penasaran kan ini dengan siapa saja yang ada di sini gitu ya. Tentu kalian pasti ingin tahu gitu ya. Kalaupun kalian memang saat ini rindu dengan sekolah, ya saya bisa menunjukkan sedikit memori-memori kalian di sekolah gitu ya. Besok atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pesawat sederhana nih ya. Ya, berikutnya nih teman kita nih siapa ya? Yo, siapa yang tahu? Siapa ini? Yo, ini. Wah. Oke. Saya cukupkan. Kalau interest ya, nah, tunggu ya putaran video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Bagian berikutnya kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Jangan lupa, boleh kok kalau mau di like, share, and subscribe. Thank you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.